Halo, selamat pagi pemirsa Edis TV dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya Edis TV seperti biasa dalam konten-konten kajian lintas iman. Jadi pagi ini pemirsa saya akan memberitahukan informasi penting bahwa sebenarnya saya ini beberapa kali menerima ancaman teror dari para apologet atau para debaters Muslim. Nah, bagaimana nanti lebih jelasnya? Tonton sampai habis video ini ya, jangan di skip ya. Per detik-detiknya jangan sampai di skip supaya paham. Nah, pemirsa, tadi malam ya, yang namanya Farhan itu membuat satu video provokasi dan penghasutan ya, bahwa kata dia, menurut dia itu menyebarkan berita bohong atau fitnah tentang adanya kalimat tauhid. Ya, kalimat tauhid itu apa sih? Kalimat tauhid itu adalah la ilaha illallah dalam video pemukulan Ade Armando. Nah, si Farhan itu dia ngechat saya, Saya akan bacakan saja bunyi chatnya ya, sebentar. Bunyi chatnya itu seperti ini. Ya, teman-teman jangan di skip ya video ini ya. Jadi bunyi chatnya itu seperti ini, saya bacakan ya. Saya udah bacakan dari awal. Dari awalnya itu seperti ini dia bilang pertama-tama ya. Kamu fitnah ya katanya. Kamu fitnah Edis ya. Saya tanya video yang kamu ambil itu dari channel mana? Ada kata la ilaha illallah. Saya ada di lokasi itu. Kemudian dia miss call saya ya. Dia miss call saya, nggak saya jawab. Terus saya bilang, sok tahu aja kamu Farhan. Saya bilang. Terus dia balas lagi, itu yang kamu tayangin video dari channel mana? Aku bukan tipe pembohong Edis gitu. Aku hadir di demo itu. Tonton video saya waktu wawancara Ade Armando sebelum pemukulan. Oke, kita tonton video si Farhan ya dengan Ade Armando sebelum video pemukulan. Karena saya lihat si Farhan ini dia ini seperti membuat satu pengumuman gitu loh. Mencari satu pengumuman bahwa dia itu mewawancarai Ade Armando. Memang betul ya. Memang betul si Farhan ini mewawancarai Ade Armando sebelum kejadian tersebut. Ya. Tapi pada peristiwa pemukulan saya tidak melihat ada Farhan di sini. Ya. Tapi sebelum peristiwa pemukulan si Farhan ini, itu nama channelnya ini ya, Farhan Farluk channel ya. Sebelum pemukulan memang si Farhan ini mewawancari Ade Armando, dan wawancaranya dia dengan Ade Armando ini langsung seperti seolah-olah wah gitu bagi dia gitu. Dan bahkan dia itu numpang tenar gitu sama Ade Armando. Ya, kalau bahasa ininya mungkin bisa dikatakan penjilat lah ya. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena lihat, kita tonton ya apa yang dikatakan dia kepada Ade Armando. Dia promosiin gitu channelnya biar Ade Armando yang promosi. Kita tonton ya. Nggak bisa dibiarkan. Oke, terima kasih Bang Ade. Saya boleh minta ini Bang Ade, minta ucapan Farhan Farluk channel saya, Farhan Farluk channel. Silakan menonton Farhan Farluk channel. Farhan Farluk channel. Kepada penonton Farhan Farluk channel, selamat menikmati. Kepada penonton Farhan Farluk channel, selamat menikmati. Terima kasih Bang Ade. Thank you ya. Ya, jadi berbekal dari video ini, si Farhan ini langsung merasa sok tahu gitu ya. Merasa mengatakan bahwa semua yang ada di situ dia tahu. Ya, padahal yang dibuktikan oleh Farhan ini adalah bukti bahwa dia mewawancarai Ade Armando. Memang betul dia mewawancarai Ade Armando, tapi ketika Ade Armando dipukuli di situ, saya tidak lihat ada Farhan di situ. Nah, kemudian karena berbekal ini ya, dan berbekal dia mengaku-ngaku begitu ada di dekat Armando terus ya,
maka dia simpulkan bahwa video saya itu berbohong, berdusta, ya, tidak ada kalimat la ilaha illallah di situ, dan dia melaporkan membuat satu video tadi malam. Saya akan tampilkan lagi videonya ya. Ini video dia semalam. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat ini teman-teman ya, ini ada tulisan nih, tangkap Edis, memancing di air keruh, fitnah, ada kalimat la ilaha illallah di video pemukulan Ade Armando. Nah ini, jadi dia sudah membuat video provokasi, dan kalau saya lihat video-video provokasinya, saya nggak tahu ya, ketika saya klik begini, sebentar teman-teman ya, ini saya mute dulu, mungkin ada iklan nanti ya. Oke, ini sudah ditonton 14.000 kali ya, kurang lebih ya, sudah sekitar 14.000 kali, dan judul videonya itu adalah Tangkap Edis, fitnah peristiwa pengeroyokan Ade Armando, ada teriakan la ilaha illallah. Ya. Nah, kalau saya lihat komen-komennya tadi malam ya teman-teman ya, komen-komennya di komen live-nya ya, live komen itu bahkan ada yang ngomong, ada yang tahu alamatnya Edis nggak? Yang mana kirimin alamatnya Edis, kira-kira seperti itu bunyinya. Ya kalau kita baca komen-komennya di sini pun ya, nih perhatikan ini ya, demi Allah ya, manusia seperti Edis biadab ini harus dikasih pelajaran. Ya, jadi komennya Farhan ini memang berhasil ya, berhasil menghasut orang-orang yang terkenal suka terhasut ini, yang gampang terbakar ini, sumbu pendek ini ya. Ya, kalau kita baca ini ya, perhatikan nih. Kami merasa terganggu dengan pernyataan Edis yang sangat menyudutkan kalimat tauhid. Apabila Edis tidak meralat tautannya, jangan salahkan kami jika tetangga kami yang Kristen jadi korban pernyataan Edis nih. Ya, gambar tonjok sama gambar pedang ya. Bayangkan ini berhasil ini video Farhan ini menghasut ya. Ya, ini baru Farhan. Nanti saya tunjukkan video-video lainnya dari para debaters muslim ini yang hobinya suka ngancam ya, suka menghasut dan lain sebagainya. Cuma saya nggak tahu kenapa video Farhan ini nggak kelihatan live komennya ya. Ini nggak tahu kenapa sebabnya, apakah sama dia diedit atau karena ini belum sempurna penguploadannya juga saya nggak tahu ya. Tapi kita cek dulu sebentar teman-teman, apa yang ada di video Farhan ini teman-teman ya. Ya, ini yang perlu ini bagi umat Islam ya, yang perlu dipahami ini bahwa kesabaran orang itu berbeda ya. Jadi jangan kayak siapa yang dulu Jenderal Napoleon ya. Iya Pak, benar-benar. Nah, itu ada juga umat Islam yang Ya, pokoknya intinya dari video ini kalau teman-teman lihat isinya menghasut lah, si Farhan ini menghasut ya. Coba kita lihat di menit ke 27 dulu ya, kita lihat menit 27 ya. Karena dia tahu saya lagi live dan tadi saya kasih linknya ya, saya kasih link zoomnya. Oke, sekarang kepada Akhi Anwaruddin. Silakan Akhi, bagaimana melihat situasi kita kali ini tentang Edis, video diedit dan dia upload di kontennya. Saya yakin memang dia ini ya sama tadi untuk ini ya, kata Mas Tambaragi, supaya naik itu viewernya, memanfaatkan kondisi bahkan dengan menfitnah umat Islam. Silakan Akhi Anwaruddin. Assalamualaikum. 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 Iya, aduh, ini baru bener nih kalau gini nih. Mas Farhan, ingat saya kan? Nggak ingat ya? Nah, itu wajib dilaporin. Kalau saya bilang itu wajib, itu sudah fitnah. Ya, jadi sudah ada satu orang yang terprovokasi dan memprovokasi juga para penontonnya ya. Itu wajib dilaporkan dan katanya fitnah teman-teman. Nah, sekarang teman-teman, apakah apa yang saya katakan itu adalah fitnah? Ya, teman-teman nanti bisa lihat lengkapnya di channelnya Farhan ya. Apakah yang saya katakan itu adalah fitnah? Nah, saya akan bukakan kepada kalian Google ya. Nah, nih perhatikan nih teman-teman. Suara saya terdengar teman-teman ya? Enggak, video tadi apakah suara terdengar? Tolong komen dulu teman-teman. Apakah video yang saya putarkan tadi dari video Farhan dan dari video yang lain-lain, apakah suara dari video yang saya bagikan itu terdengar? Teman-teman tolong balasan komen dari kalian.
apakah terdengar atau tidak, karena sering tidak terdengar teman-teman video yang saya putarkan itu. Karena saya nggak bisa nonton sendiri siaran saya. Oke, terdengar. Baik, terima kasih teman-teman. Nah, kalau kita lihat di Google, kita klik saja kalimat tauhid spasi Ade Armando, kalimat spasi tauhid Ade Armando, klik di Google, itu akan muncul berita begini, lihat ya. Muhammadiyah prihatin masa ucapkan kalimat tauhid saat keroyok Ade Armando. Nah, ya, Muhammadiyah prihatin masa ucapkan kalimat tauhid saat keroyok Ade Armando. Jadi Muhammadiyah aja tahu gitu loh, bahwa pada saat pengeroyokan Ade Armando itu ada kalimat tauhid. Ya. Kemudian Muhammadiyah spasi NU kecam pengeroyokan Ade Armando yang diiringi kalimat tauhid. Ya. Kemudian ini lagi, masa ucapkan kalimat tauhid saat keroyok Ade Armando. Ini kata Muhammadiyah. Ya, teman-teman baca sendiri nih ya. Nih coba kita klik satu ya dari ini, kita klik satu sebentar. Biar teman-teman ngerti ya beritanya ya. Jadi nggak tahu si Farhan ini kok bisa-bisanya dia memfitnah dan menghasut orang di channelnya kalau saya mengatakan video itu editan katanya. Ya. Nih. Masa ucapkan, nih saya bacain ya. Masa ucapkan kalimat tauhid saat keroyok Ade Armando. Nih, pemimpin MPR. Titik 2, jika dibiarkan sangat berbahaya. Ahmad Basarah prihatin dengan aksi sejumlah massa yang meneriakkan kalimat tauhid la ilaha illallah ya saat pengeroyokan Ade Armando. Ya. Ini beritanya dari Netral News ya. Ya, Netral News ya. Nih, Wakil Ketua MPR ya, terusnya baca sendiri. Teman-teman bisa baca sendiri ini beritanya ya. Ya. Nah, kemudian kita ke berita yang lain dulu ya. Kita ke ini dulu yang lain. Loh, ini kok nggak mau ke Google lagi nih. Bentar teman-teman kok. Bentar kita klik aja di sini ya. Kita klik di sini kalimat tauhid. Nanti kita akan putarkan video aslinya ya. Betapa si Farhan itu dia tunjukkan bukan video yang ada kalimat tauhidnya. Ya, kemudian dia fitnah saya dan menghasut para penontonnya di situ, karena yang nonton itu udah banyak teman-temannya, udah 14.000, bahwa saya mengedit video ya. Yang dia putar video yang tidak ada kalimat tauhidnya ya. Terus dia bilang bahwa saya mengedit. Inilah si Farhan ini ya. Nih, saya bacakan di sini misalnya ya, kalau kita bacakan di sini. Nih, kita baca nih dari era.id nih ya. Pukuli Ade Armando sambil ucapkan kalimat tauhid BNPT. Perhatikan, ini BNPT ini ya, komentar BNPT. Bentar. Pelaku mudah mengkafirkan orang. Nah ini ya. Entah kenapa Farhan ini kok bisa mengatakan bahwa saya mengedit video itu teman-teman ya. Nih. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT mengungkap pelaku pengeroyok pegiat media sosial Ade Armando terpapar virus takfiri. Ya. Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Ahmad ya Nur Wahid mengatakan terpaparnya pelaku pengeroyokan tersebut lantaran mereka mengucap kalimat tauhid saat melakukan aksinya. Teman-teman baca sendiri ya, bahwa saya tidak mengada-ada ya teman-teman ya. Ya. Ini teman-teman baca sendiri, saya nggak tega bacanya teman-teman ya, karena sebenarnya si Farhan ini biar tahu benar nggak kalimat itu, wawancara Ade Armando dong, ya, tanyain Ade Armando, ya, saya dengar beritanya Ade Armando itu katanya gagal otak, ya, katanya ada pendarahan, ya, mudah-mudahan lah Ade Armando ini sehat-sehat saja ya. Memang biadab sekali orang-orang yang memukuli Ade Armando ya. Sekalipun saya banyak nggak setuju dengan Ade Armando waktu dia bilang waktu dia bahas-bahas Injil itu, tapi bagaimanapun pemukulan terhadap Ade Armando ini adalah kelakuan biadab ya, kelakuan manusia-manusia yang sudah akalnya itu udah nggak sehat lagi ya. Itu bibit-bibit terorisme itu teman-teman ya. Orang kalau sudah terpapar terorisme, dia itu senang darah orang, membunuh orang ya. Coba Anda lihat ponis-ponis itu ketika para terpidana mati di pidana diponis itu. Salah satu yang itu kemarin yang di Bali itu. Apa yang dia teriakkan itu ketika dia diponis mati itu? Dengan pidana mati, apa ucapannya?
Teman-teman mau tonton sendiri itu ya. Ya. Nah, teman-teman semua, sebenarnya ancaman-ancaman yang semacam itu banyak saya terima teman-teman. Tapi sebelum itu kita tonton video aslinya ya, biar si Farhan ini tahu ya video aslinya itu seperti apa. Karena Farhan ini mutar klip yang tidak ada bagian itu. Ya jelas tidak ada, mau diputar 1000 kali juga nggak bakal ada. Karena yang diputar bukan bagian itu. Ini saya putarkan bagian aslinya ya. Ini videonya ada saya simpan ya. Silakan teman-teman menonton ya. Yuk, siap. Thank you semua. Darahnya halal, dia mah darahnya halal. Darahnya halal. Darahnya halal. Kapan lagi? Kapan lagi pelaku kemajuan? Ada Armando. Ada Armando ya. Udah. Ya, teman-teman bisa lihat ya klip aslinya ya. Memang itu ada gitu. Teriakan la ilaha illallah itu pada pemukulan Ade Armando itu ada. Ya. Cuman memang si Farhan ini entah berhalusinasi atau bagaimana, dia bilang katanya itu apa? Tidak ada. Katanya itu hanyalah fitnah. Ya. Jadi nggak tahu apa yang merasuki si Farhan ini ya. Teman-teman semua, saya sebenarnya sama sekali tidak ada khawatir terhadap ancaman Farhan bla bla ingin lapor polisi, tidak. Tapi apa, orang yang terhasut oleh video Farhan ini ya, karena di komen itu saya lihat, di live komen itu sampai alamat, nanya-nanya alamat dan lain sebagainya ya kan. Jadi seperti itulah teman-teman ya. Saya akan coba buka link ya untuk siapa tahu ada yang ingin ikut bergabung untuk ngobrol. Tapi nanti saya akan ini dulu ya teman-teman. Nah, sudah saya post linknya di situ ya. Sebentar saya naikkan dulu linknya, saya pin. Nanti teman-teman yang ingin ikut bergabung, supaya ikut bergabung teman-teman, sebentar ya. Saya postkan dulu linknya di situ. Nah, kemudian teman-teman saya akan coba bacakan ya. Sebentar saya buka dulu Facebook saya buka link-link klip foto-foto screenshot saya ngobrol dengan Farhan. Sabar sedikit. Pokoknya jangan skip videonya ya, jangan skip. Tonton detik per detik, jangan dilompatin ya. Nah, ini adalah foto-foto ya, foto-foto yang saya ini ya. Bentar, kalau kita lihat klik di sini satu persatu ya teman-teman ya. Kita lihat di sini. Nah, ini videonya si Farhan ya. Berjudul ini teman-teman ya, videonya Farhan. Tangkap Edis, fitnah peristiwa pengeroyokan Ade Armando, ada teriakan la ilaha illallah itu ya. Kemudian kita ini lagi ya, ini ya. Videonya si Nah, ini komen-komennya ya. Demi Allah, manusia seperti Edis biadab itu harus dikasih pelajaran. Nah, ini udah terprovokasi ya. Ya. Ini baca sendiri komen-komennya di situ. Ya. Nah, kemudian si Farhan ini entah untuk menutup mukanya yang sudah kepalang malu atau bagaimana,
Dia ngirim satu berita kepada saya, ya, jawapos.com, dibikin begini sama dia, polisi usut hoax, ya, polisi usut hoax, suara tauhid di video pengeroyokan Haryangga. Jadi si Farhan ini nggak tahu apa yang dikirimnya kepada saya, ya. Ini kalau teman-teman lihat, Haryangga ini kasusnya lain, Haryangga ini. Dan kalau saya lihat tanggal pengiriman ini 25 September 2018. Ya. Saya baca nih, memalukan sekali kamu Farhan, itu berita Haryangga. Ya. Jadi Farhan mengait-ngaitkan video hoaxnya Haryangga itu, ya, ada kalimat tauhid itu, dengan videonya Ade Armando. Ya. Teman-teman bisa melihat nggak layar saya? Ya. Terlihat ya teman-teman layar saya ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah ini, kamu boleh tertawa dis, ya. Saya nggak paham otak kotor kamu. Saya baca, saya balaskan. Minum obat kamu Farhan, obat cacing, saya bilang kan. Apa yang ada di isi kepala kamu? Kristen emang suka orang jadi penuh fitnah. Kristen emang membuat orang jadi penuh fitnah. Ini kan setnya dia aja udah nggak benar gitu loh ya. Aku di lokasi bahkan sampai ditembakin gas air mata. Ini loh, Farhan itu pengen ngasih tahu ke semua orang bahwa dia itu ada di lokasi gitu loh. Biar wow gitu maksudnya dia mungkin. Ya. Terus kalau ada di lokasi, terus kamu tahu waktu di sisinya di Armando terus, di sampingnya dia terus waktu dia digebukin kamu ada di lokasi. Saya nggak lihat di video itu ada kamu. Kalau kamu mewawancarai sebelum kejadian memang betul. Atau kamu ada di sekitaran situ memang betul, tapi kamu tidak ada ketika Ade Armando itu dipukulin. Kalaupun kamu ada, kamu sudah ada di momen-momen di waktu teriakan la ilaha illallah itu sudah tidak diteriakan lagi, karena itu saya hitung videonya durasinya sekitar 7 detik itu. Dari mulai pelan, keras sampai menghilang. Ya. Ya, coba dengerin video itu pakai headset, dengerin itu ada orang yang pertama mengucap la ilaha illallah, kemudian yang lain ikutan mengucap, kemudian akhirnya hilang. Itu sekitar 7 sampai 10 detik. Ya memang sedikit, hanya sebentar. Nah, ini dia bilang ya, masuk ke Zoom kalau berani klarifikasi ya. Saya kasih video yang saya di lokasi, kata dia. Iya, dia kasih video yang ada di lokasi yang tidak ada kalimat itu. Ya kan? Nah, kemudian dia ini nih ya. Ya inilah isi ininya ya, saya bacakan ya ini. Ini video dia, tangkap Edis ya, peristiwa pengeroyokan Ade Armando, ada teriakan la ilaha illallah ya. Ini teman-teman ya, kalau kita, nah ini ada live komennya itu ada tadi malam ya. Sekarang nggak tahu kenapa tidak ada ya. Ya kalau kita baca live komennya ya, laporkan Edis mulutnya hoax ya untuk kemuliaan Tuhan, gitu kan. Assalamualaikum, izin nyimak, ya kan. Dan seterusnya ini kan. Ya inilah orang-orang yang terpancing atau terprovokasi oleh siarannya si Farhan tadi ini ya. Ya, tangkap konten yang penuh fitnah itu, pemecah belah katanya. Ya kan? Nih, proses Edis Sidabutar nih, usut si Edis kalau memang videonya editan. Ya kan? Dan seterusnya. Teman-teman, inilah, mudah-mudahan nanti video ini tuh nggak diedit sama Farhan, jadi kita bisa lihat live komennya ya. Kalau sudah dihapus sama dia, berarti dia sudah kepalang malu, teman-teman. Nah, teman-teman, ancaman-ancaman semacam yang dilakukan Farhan ini sebenarnya bukan hal baru bagi saya, teman-teman ya. Bukan hal baru. Ancaman-ancaman ini itu saya terima dari banyak para pendebat muslim. Ya. Seperti apa? Itu sudah saya bikin clip out ya. Sudah saya bikin semacam bagian-bagiannya itu sudah saya klip dan saya gabungkan jadi satu. Nanti teman-teman coba melihat sendiri ya, bagaimana mereka itu mengancam saya ya. Nanti kalian teman-teman, ya karena seperti itulah ya tabiat dari mereka ini yang suka mengancam ini ya. Nah kita putarkan bagaimana mereka mengancam saya ini ya. Kita dengarkan, teman-teman dengarkan ya. Sumpah Edis, gue balik ke Indonesia, gue cari lu, gue tempelengin lu. Serius nih. Kenapa? Karena lu nggak punya adab, nggak punya sopan. Itu ustadz kami menghormati beliau. Kipli, walaupun lu bilang, oh akrab kan saya dengan si Kipli. Hello, ini di publik. Ini dibikin di publik. Kalau lu mau dihargai orang, tolong
Jaga mulut lu itu. Jangan manggil orang kiplik-kiplik. Udah gitu aja Pak Jo. Sekali lagi Edis, gue denger lu manggil itu, gue bener-bener gue catet ya. Gue cari alamat lu, gue Ya, sampai dia bilang, gue cari alamat lu katanya kan. Ya, jadi dari emak-emak sampai ya debaters muslim yang dari emak-emak sampai yang bapak-bapak, memang kalau menghadapi saya itu ketika mereka sudah habis argumennya, mereka itu ngancam dan menghasut orang. Ya, saya nggak takut sama laporan polisi itu, saya nggak takut teman-teman ya. Ya, yang saya khawatirkan itu adalah orang-orang yang sudah terpapar oleh orang-orang yang gampang membunuh itu terhasut oleh mereka. Ya, terhasut ya, kemudian ya ketawa aja kalau itu kan orang agak nggak waras gitu loh. Ya, mereka itu bisa membunuh dengan mudahnya begitu. Ya. Jadi itu teman-teman ya. Dan juga kalau ya saya masih sedikit percaya dengan penegak hukum ya, walaupun mungkin bisa saja ada penegak hukum yang terjangkiti atau terpapar oleh virus-virus radikalisme sehingga bisa memelintir bahwa saya ini salah, padahal tidak salah gitu loh teman-teman. Ya kan repot kalau kita diperiksa oleh penegak hukum yang terpapar radikalisme. Ya mudah-mudahan tidak kan, mudah-mudahan tidak. Nah, kalau penegak hukumnya jujur ya nggak ada yang menjerat saya di mana saya fitnahnya ya kan. Kalau misalnya penegak hukumnya terpapar radikalisme, ya saya tetap aja kena juga ya, walaupun nggak ini juga, namanya ini udah terpapar. Kalau misalnya ada yang terpapar penegak hukumnya. Nah kita tonton lagi ya, selain dari satu ini ya. Baik. Nah ini kan subur, Islamfobia ini kan subur seperti kita nih, ya kan? Nah kita mengkantor aja, memberi edukasi. Dan semua mudah-mudahan juga yang kawan-kawan di bawah aktif juga. Saya juga aktif di sini ya, saya dengan kawan-kawan kalau ada yang hal-hal gini, tangkap, ya kan? Hajar dulu baru serahkan bukti dengan bukti-bukti. Apalagi sekarang kan mudah bukti kan. Dia ini memang iblis gitu anak. Jadi saya sarankan dengan kau kalau kau dapat kau makan tai dulu di sini, belajar makan tai dulu, latihan gitu kan. Karena kalau kau kena tangkap nih, kau tetap makan tai juga di sana gitu kan. Di apa nama tuh? Di LP tuh gitu. Karena mulut kau ini luar biasa gitu. Memang niat kau ini jahat sekali gitu. Ya kan? Seolah-olah kau tuh hebat. Kalau kita dialog berdebat itu, ya kan, atau berdiskusi, yang punya kau tuduhkan itu yang menjelaskannya, bukan pula kau yang bantah yang mati-matian, kan? Akibat itulah kau sampai kena begini kan, kena gini. Nah belum apa-apa dan memang niat dia dah jahat, memang niat iblis itu kan gitu, melarikan diri dari semua hal yang telah diperbuat dia, ya kan? Oke, untuk kawan-kawan saya tidak banyak, saya suruh dia latihan dulu lah. Dan untuk kawan-kawan juga di bawah live chat dia, mungkin salah satu ada tahu tempat dia. Boleh kita dulu yang bergerak gitu, sebelum dia lari kan. Karena kalau dia lari lebih parah lagi nanti hujatan dia tu. Tangkap, baru serahkan ke polisi gitu kan. Oke, lanjut, makasih. Ya, jadi seperti dia teman-teman ya. Saya agak potong-potong dikit videonya, agak saya sambung-sambung supaya tidak kena strike ya, dan tidak kena copyright. Ya memang seperti itu teman-teman ya. Seperti itulah keadaannya teman-teman. Jadi saya itu sudah sering menerima ancaman ya, sering menerima hasutan ya, mereka menghasut di mana ini alamat di sini supaya kita bergerak dan lain sebagainya. Ya. Itu memang seperti itu teman-teman ya. Apakah saya akan melaporkan ini ke polisi? Oh tidak teman-teman ya. Saya tidak bermental semacam itu. Diskusi, debat, lintas iman, debat aja. Nggak ada urusannya ke polisi-polisi. Diskusi ya diskusi gitu. Ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian apa lagi ya? Kita tonton lagi. Banyak ya. Saya kumpulin aja jadi satu di sini. Sebenarnya banyak sekali ya. Cuman saya nggak sempat yang saya ambil yang mana, yang hilang yang mana, yang ini yang udah dihapus yang mana. Udah banyak sekali ya. Nah, kita lihat yang ada saja, yang masih tersimpan ya. Nah, ini si Ali Musa ya. Bagaimana ketika saya diskusi dengan Ali Musa ya, bagaimana dia kesurupan ya, kerasukan, kemudian dia mengucapkan kalimat-kalimat apa? Kita lihat ya.